warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatu Syahidah, NPM 18103.650. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit latar belakang dari makalah kelompok kami, yaitu kelompok 5, tentang membuat pendahuluan dalam penelitian. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari sarana berpikir yang didasari dengan adanya suatu tindakan penelitian. Nah, tujuan adanya penelitian tersebut digunakan untuk mengembangkan suatu ide pikiran supaya menghasilkan pengetahuan yang mendalam atau yang baru. Penelitian dilaksanakan melalui suatu prosedur dan alur tertentu. Apapun jenis penelitiannya, selalu dimulai dengan adanya permasalahan. Nah, hal tersebut merupakan suatu kesenjangan yang dirasakan oleh peneliti. Pendahuluan dalam suatu makalah penelitian bisa menjadi bagian yang paling menantang dalam penulisan makalah. Panjang pendahuluan berbeda-beda, tergantung jenis makalah peneliti yang ditulis. Pendahuluan sebaiknya menyatakan suatu topik yang diteliti, sehingga hal tersebut dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam menulis pendahuluan, terutama latar belakang, harus mengetahui isi dari maksud topik yang akan ditulis. Peneliti terlebih dahulu melakukan riset atau mencari bahan dari apa yang akan ditulis. Kemudian, hasil dari riset atau referensi topik yang akan dibahas dapat dituangkan atau ditulis dalam latar belakang yang sudah disiapkan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian pendahuluan menurut Wilkinson 1991.96 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta ciri-ciri pendahuluan yang baik. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian pendahuluan menurut Wilkinson 1991.96. Pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awalan kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Nah, tujuannya untuk membangun kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian-penelitian yang lain. Selanjutnya yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendahuluan memiliki beberapa makna. Yang pertama, sesuatu yang mula-mula dilakukan atau permulaan. Yang kedua, pembukaan atau kata pengantar dari sebuah pidato atau buku, karangan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri pendahuluan yang baik. Yang berikut merupakan ciri-ciri pendahuluan yang baik. Yang pertama, menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis tersebut. Yang kedua, berisi tentang jawaban dari pertanyaan, seperti mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Yang ketiga, setelah membahas permasalahan, maka bagian mana dari permasalahan tersebut yang ingin dipecahkan dalam penelitian. Yang keempat, menekankan manfaat dan tujuan penelitian yang menerangkan bahwa penelitian ini memang perlu dilakukan. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, NPM 181003638. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang bagian-bagian pendahuluan penelitian. Bagian-bagian pendahuluan penelitian itu ada 4, yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, kemudian yang terakhir ruang lingkup penelitian. Nah, kita akan mengetahui satu persatu penjelasan dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama, yaitu ada latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah itu? Nah, latar belakang masalah itu serangkaian informasi yang berkaitan dengan timbulnya masalah yang diteliti. Jadi permasalahan yang menarik atau sedang ramai dibicarakan bisa mempunyai daya tarik tersendiri jika dibandingkan dengan pengangkatan permasalahan yang sudah tidak hangat dibicarakan. Nah, dalam latar belakang ini bisa ditambahkan kalimat-kalimat retoris untuk mengantar pembaca ke pokok permasalahan yang diangkat. Bisa pula dicantumkan seperti slogan, ungkapan, atau kutipan yang selanjutnya akan dihubungkan dengan tema yang diangkat. Bisa dibilang sih latar belakang inilah yang merupakan jiwa dari pendahuluan makalah. Hidup atau tidaknya tulisan yang kamu buat
bisa tercermin dari cara mengemukakan latar belakang dari penelitian ilmiah yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Perumusan masalah yaitu pernyataan tersurat tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya dengan adanya penelitian tersebut. Nah, dalam sebuah penelitian ilmiah harus ditentukan masalah utama yang menjadi latar belakang penelitian. Hal ini sangat penting untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan hasil yang didapat tidak biasa. Kemudian yang ketiga, tujuan diadakannya penelitian. Nah, tujuan diadakannya penelitian ini bagian pendahuluan yang mengungkapkan tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian tersebut. Sebuah penelitian ilmiah yang baik haruslah memiliki tujuan dan kebermanfaatan yang jelas. Oleh karenanya, pada bab pendahuluan ini, tujuan penelitian itu harus dicantumkan baik dalam bentuk subbab maupun dalam paragraf latar belakang. Yang keempat ada ruang lingkup penelitian. Nah, di ruang lingkup penelitian ini, meskipun tidak semua bab pendahuluan mencantumkan bagian ini, namun ada baiknya penelitian yang dilakukan menyertakan keterangan pendukung. Nah, lebih dari sekedar tempat dan waktu pelaksanaan. Ruang lingkup penelitian ini juga dapat membantu pembaca untuk memahami konteks aktivitas ilmiah secara komprehensif. Apa sih komprehensif itu? Nah, secara komprehensif itu yaitu secara lebih lengkap di ruang lingkup penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ase Astuti dengan MPM 181003626. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat pendahuluan dalam penelitian. Dalam membuat pendahuluan penelitian ada 3 cara ya. Ada 3 langkah maksudnya. Yang pertama, memperkenalkan topik masalah. Dalam memperkenalkan topik masalah, di sini ada 4 cara. Yang pertama, nyatakan topik dalam penelitian. Nah, maksudnya kalian bisa memulai pendahuluan dengan beberapa kalimat yang menyatakan topik makalah. Yang kedua, yaitu mempertimbangkan untuk merujuk kepada kata-kata kunci. Nah, saat kalian menulis makalah penelitian untuk dipublikasikan ya, kalian diminta untuk menulis kata kunci yang bisa menjadi petunjuk dalam penelitian yang ditulis ya, kayak gitu. Nah, yang ketiga, definisikan istilah kunci atau konsep apapun. Nah, setelah kalian menulis kata kunci, kalian juga harus mendefinisikan atau menjelaskan ya kata kunci tersebut. Cara keempat yaitu memperkenalkan topik melalui anekdot atau kutipan. Jika kalian menggunakan anekdot, pastikan bahwa anekdot itu singkat dan benar-benar relevan terhadap penelitian kalian. Karena anekdot berfungsi sebagai pembentuk alternatif, yaitu menyatakan topik makalah penelitian kalian kepada pembaca. Nah, itu memperkenalkan topik masalah ya. Lanjut yang kedua. Langkah kedua yaitu menentukan konteks untuk makalah. Dalam menentukan konteks, di sini ada 3 cara. Yang pertama, masukkan tinjauan pustaka yang singkat. Jadi, kalian menggunakan tinjauan pustaka cukup singkat saja. Nah, cara yang kedua yaitu gunakan pustaka untuk fokus pada kontribusi Anda. Jadi, kalian udah setelah tinjauan pustaka ya, kalian menggunakan pustaka ya, hanya fokus pada kontribusi yang kalian gunakan saja. Nah, cara yang ketiga yaitu kembangkan dasar-dasar makalah. Jadi kalian mengembangkan ya apa yang kalian udah tulis di situ, misal kelebihan, kekurangan, pokoknya kalian jabarkan semua. Nah, langkah yang ketiga yaitu memperinci pernyataan penelitian hipotesis. Dalam memperinci pernyataan hipotesis, di sini ada 3 cara. Yang pertama, nyatakan pertanyaan penelitian. Nyatakan pertanyaan penelitian ya.
Jadi kalian di sini memperinci pertanyaan dalam makalah yang kalian teliti. Nah, langkah yang kedua yaitu nyatakan hipotesis. Setelah memperinci pertanyaan-pertanyaan, kalian harus memberikan hipotesis atau pertanyaan tesis secara jelas dan singkat. Ini adalah pertanyaan yang menyatakan bahwa esai yang akan memberikan kontribusi tertentu dan memiliki hasil yang jelas, tidak hanya mencakup topik yang lebih luas, kayak gitu. Nah, cara yang ketiga yaitu uraikan struktur makalah. Jadi di sini bagian terakhir ya dari pendahuluan makalah penelitian berupa kalimat yang memberikan ikhtisar mengenai struktur tubuh makalah. Ini dapat memberikan garis besar mengenai cara kalian menyusun makalah dan penjabaran makalah menjadi bagian-bagian tertentu. Nah, itu merupakan bagian dari langkah-langkah membuat pendahuluan dalam penelitian makalah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.